Sobat My ITS Learning, berjumpa kembali pada mata kuliah Metode Statistik pada Riset Sosial bersama Bunda Ismaini dari Departemen Statistika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November. Apa kabar Sobat My ITS Learning? Kita akan melanjutkan sesi terakhir dari menyusun metode penelitian, khususnya adalah menentukan ukuran sampel, dan Bunda akan berikan berbagai kasus yang sangat menarik sebagai referensi dari sobatku ketika nanti ingin melakukan riset bidang sosial. Selalu Bunda sampaikan tentang skema ini, kita fokus kepada yang biru muda, khususnya menentukan sampel dalam menentukan ukuran sampel atau N kecil. Nanti siap untuk dilakukan analisis data dan nanti siap untuk menerapkan metode-metode statistika yang sesuai dengan tujuan penelitian kita. Masih ingat dengan proses mendesain sampling? Harus definisikan populasinya, tentukan sampling frame-nya, pilih teknik samplingnya, tentukan ukuran sampel, dan tentukan proses samplingnya. Pada langkah ketiga, teknik samplingnya dalam diskusi kita harus menggunakan yang probability sampling. Ketika nanti sobatku memilih yang non-probability sampling, tentu saja tidak perlu menentukan ukuran sampel. Mengapa demikian? Dalam non-probability sampling, menentukan ukuran sampel itu tidak ada rumus yang sudah diturunkan atau disediakan. Jadi pengambilan ukuran sampelnya itu tidak perlu menggunakan konsep peluang, berarti tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Jadi tidak menggunakan unsur probability berarti tidak random dan tidak memberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota dalam sampel. Jadi hasilnya memang tidak representatif atau dalam hal ini tidak bisa digeneralisir dan tidak perlu memang melakukan pengujian-pengujian, cukup analisisnya sampai dengan deskriptif. Apakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Jadi silahkan, tetapi pada umumnya dengan era kekinian, banyak sekali riset-riset sosial itu yang ingin sampai dengan pengujian hipotesis supaya punya novelty atau supaya punya kebaharuan yang bagus, yang tinggi, sehingga nanti bisa diterima di jurnal. Jadi bagaimana kalau menggunakan probability sampling? Nanti Bunda akan berikan ada 4 contoh dari simple random sampling, stratified, systematic, dan cluster sampling. Ikuti Sobat My ITS Learning agar teman-teman nanti sobatku bisa mudah dalam menerapkan ketika ingin melakukan riset sosial. Nah, contoh menentukan ukuran sampel ketika simple random sampling. Kita ambil kasusnya, saya beri nama studi kasus 6A karena pada sesi 6 bagian A. Jadi pada kondisi pandemi ini memaksa dan guru-guru itu adalah melakukan pembelajaran online. Tapi kalau misalnya berdasarkan informasi, ternyata di suatu kota kecil sebut X, ada guru yang merasa masih kesulitan untuk pembelajaran online ini karena biasanya tidak menggunakan dengan alat-alat elektronik, tapi sekarang diminta dan dulu tidak mengenal teknologi sehingga agak terlalu dalam tanda kutip gagap teknologi. Diperkirakan jumlah yang mengalami kesulitan ini adalah sebanyak 50 orang. Data menunjukkan jumlah guru di kota X itu adalah 400 guru. Nah, jika Anda, Sobat My ITS Learning, diminta melakukan survei untuk menentukan apa ada guru yang kesulitan dan ada atau tidak, dan faktornya apa saja, coba berapa ukuran sampel yang diperlukan untuk penentuan dalam penelitian tersebut? Berapa? Dari 400 ini harus diambil berapa? Nah, dalam kasus ini, karena ini adalah contoh simple random sampling, jadi diasumsikan adalah populasinya bersifat homogen. Kalau homogen berarti kan syarat untuk simple random sampling. Lalu ada juga informasi bahwasanya batas kesalahan sampling yang ditolerir adalah sebesar 3%. Angka 3% ini boleh bebas oleh peneliti, bisa dinaikkan, bisa diturunkan, nanti sesuai dengan jumlah sampel yang diinginkan. Jadi kita analisis dulu permasalahannya ini Sobat My ITS Learning. Kita coba satu persatu. Digunakan bila populasinya bersifat homogen. Oh berarti ini boleh simple random sampling. Jadi boleh menggunakan sampling acak sederhana.
masalah samplingnya apa? Karena datanya tadi hanya diketahui 50 di antara 400, berarti ini adalah masalah proporsi. Nah, asumsinya berarti nanti setiap anggota populasi itu bisa diambil sebagai sampel dan mempunyai kesempatan yang sama. Ini adalah analisis permasalahan kasusnya. Berarti kita cari teori untuk simple random sampling yang menentukan ukuran sampel menaksir proporsi. Kemudian dirangkum, dicari. Ini adalah rumusnya. Jadi ini bisa dicari di mana? Nanti dicari di buku-buku atau ikuti materi teknik sampling yang lengkap dan kemudian dicari rumusnya dalam menentukan N dengan SRS. Nanti ada bisa menaksir min, bisa menaksir total, bisa menaksir proporsi. Karena masalahnya tadi adalah menaksir proporsi, jadi kita pakai yang di bawah rumusnya, yang di bawah ini. Ya ada N sama dengan NPQ dibagi N-1 kali D ditambah P kali Q. D itu adalah B kuadrat per 4. 4 itu adalah asalnya dari Z alfa per 2 dikuadratkan, karena 1,96 dibulatkan menjadi 2, jadi angkanya adalah 2 kuadrat 4. Ini adalah rumus dari Mendenhall yang simple. Nah, kemudian setelah kita memilih, kita coba menyelesaikan. Dan kita carinya adalah sesuai dengan tadi, proses sampling tadi, ada definisikan populasinya, tentukan sampling frame-nya, dan seterusnya. Maka untuk kasus 6A ini populasinya apa? Oke, Sobat My ITS Learning coba pikirkan. Ya, seluruh guru yang ada di kota X, betul? Lalu frame-nya apa? Frame-nya kata kuncinya daftar, berarti ya betul, daftar seluruh guru di kota X tersebut. Teknik samplingnya apa? Kita tadi sudah memilih SRS, simple random sampling atau sampling acak sederhana. Unit samplingnya? Ya tentu saja guru. Ukuran sampelnya bagaimana? Pakai rumus yang tadi. Proses samplingnya bagaimana? Kita hitung, dan kemudian kita tentukan siapa saja sampelnya. Nah, kalau ditulis seperti ini, Sobat My ITS Learning. Populasinya, frame-nya, unit samplingnya, teknik samplingnya, kemudian cara menentukan ukuran sampelnya, dari informasi-informasi yang ada, kita bisa dapatkan P-nya, 54.400 itu adalah proporsi dari guru yang sulit pembelajaran online, berarti Q-nya adalah 1 dikurangi 0,125, dan rumus yang digunakan ini, dan kemudian tinggal dimasuk-masukkan unsur-unsur yang sudah ada, maka didapat nilai N dengan rumus yang ini nih, ketemu 121,95 atau kalau dibulatkan 122. Tapi dari 400 ngambil 122, nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dan kayaknya tidak mungkin karena waktunya itu nanti dibatasi untuk mencari guru di kota X itu sebanyak 122 itu tidak terlalu mencukupi, maka Sobat My ITS Learning boleh. Yang diubah-ubah adalah batas kesalahan estimasinya atau tingkat kesalahannya. Kalau tingkat kesalahannya tetap 5%, kita ubah saja dengan batas kesalahan estimasinya dari yang tadi 5%, kita jadikan 7,5%. Dari 7,5% tadi kemudian dicari lagi dengan rumus yang di atas, ternyata bisa ketemu 65,25 dan dalam praktek dibulatkan ke atas menjadi 66. Jadi kalau memang ini sudah seret, Sobat My ITS Learning dan pembimbingnya sudah oke, setuju, maka mengambilnya adalah sebanyak 66 dari 400. Lalu bagaimana caranya Sobat My ITS Learning? Karena ini adalah simple random sampling, maka tadi boleh menggunakan 3 cara di ini. Yang lotre boleh, tabel bilangan random boleh, paket software boleh. Kalau lotre, kalau jumlahnya 400, Bunda tidak sarankan ya. Jadi lebih baik menggunakan tabel bilangan random atau pakai paket software. Bisa pakai Excel, bisa pakai Minitab, bisa pakai SPSS gitu. Nah, kalau memang pakai lotrian, berarti kita harus membuat lot sebanyak 400 dan itu tentu saja tidak sebentar ya, cukup lama gitu. Nah, lebih baik menggunakan Excel, lebih mudah kok. Jadi di sini, wah N-nya ini harusnya 400, bukan 4.000. Dan N kecilnya bukan 169, karena tadi kita memutuskan cuma 66. Berarti kalau cuma 66, cara satu tadi dengan lotrian, cara kedua tadi dengan menggunakan sama dengan range between dari berapa sampai berapa. Di situ karena 1 sampai 400, maka 1/400 kemudian di-drag ke bawah sebanyak 66, dan nanti akan ketemu
nomor-nomor yang terambil sebagai sampel dan itu sudah random. Nomor 70, nomor 230, nomor 25, 61, dan seterusnya sampai 277 sebanyak 66 kalau kita ingin mengambil sejumlah yang terakhir tadi. Nah, Sobat My ITS Learning, bagaimana sekarang kalau dengan stratified? Tadi kan dengan simple random sampling, pasti berbeda. Nah, bagaimana studi kasusnya? Karena ini adalah populasinya harus heterogen, maka berbeda dengan studi kasus yang 6A tadi, diberi nama 6B. Di sini adalah seorang kepala sekolah X ingin mengetahui proposisiwa yang lebih prefer BDR. BDR itu belajar dari rumah dibandingkan tatap muka sekolah di masa pandemi ini. Tapi ini betul Sobat My ITS Learning, ternyata banyak yang saya wawancara dengan mahasiswa maupun dengan keponakan itu mereka sudah nyaman kalau enakan belajar seperti ini. Tapi tidak seperti itu kan? Nah, di sini siswa laki-laki sama siswa perempuan itu dianggap punya perbedaan aspirasi. Jadi dianggap jenis kelamin sebagai strata. Nah, kalau seperti ini maka kita menggunakan stratifikasi. Data-data menunjukkan yang strata 1 itu dan sebagai laki-laki adalah 120 dan yang strata 2 perempuan adalah 80. Nah, karena biaya survei dianggap sama, maka nanti antar stratum itu tidak berpengaruh. Lalu berdasarkan data yang diberikan, coba tentukan ukuran sampel N dan alokasikan ke N1, N2 dengan batas kesalahan estimasinya sebesar 0,1. Nah, kita analisis permasalahan ini ya, Sobat My ITS Learning. Kita coba permasalahan kasus di 6B ini populasinya bersifat heterogen. Ya, karena tadi kan dianggap laki-laki dan perempuan, jadi stratanya cuma 2. Nah, heterogen itu seperti ini nih, karakteristiknya tidak sama, berbeda sama yang tadi SRS, kan karakteristiknya sama. Jadi di sini bisa digunakan stratified random sampling. Masalahnya apa? Masalahnya menaksir samplingnya tadi adalah menaksir proporsi. Nah, karena heterogen, maka prinsipnya dibuat strata terlebih dahulu. Seperti apa sih visualisasinya? Seperti ini, Sobat My ITS Learning. Jadi kalau ada populasi yang heterogen, lalu dibuat sub-sub populasi, masing-masing subpopulasi itu menjadi homogen. Contohnya seperti ini. Yang tadinya heterogen, terus dibagi 3 strata, maka sudah homogen merah, kuning, dan hijau. Kalau sudah stratanya itu homogen, maka langsung diambil secara SRS. Nah, dengan cara seperti itu, maka nanti sama dengan yang lain, itu kita harus cari teorinya. Cari nanti baca di buku, dan kalau sudah ketemu, karena menaksirnya proporsi, ternyata rumusnya seperti ini. Di dalam rumus ini ada unsur N, ada unsur NH, berarti ada N1, ada N2, tadi juga sudah diketahui, ada unsur pH, PQH, pH itu adalah P yang strata 1, P2 adalah di strata 2. Dan kalau begitu harus dicari. Nah, tapi kalau misalnya tidak diketahui karena memang ini belum pernah ada penelitian seperti ini, Sobat My ITS Learning boleh melakukan prasurvei, diambil saja sembarang kemudian didapatkan P1 dan P2. Tapi kalau misalnya katakanlah tidak, maka boleh juga menggunakan nilai pH-nya itu 0,5. Jika tidak diketahui boleh karena akan mendapatkan nilai yang paling maksimum atau yang paling optimum. Nah, dari sini kemudian nanti karena kalau di stratified itu adalah harus teralokasi ke strata 1 dan strata 2, maka harus ada rumusnya ini. Ada 3 macam, yaitu alokasi proporsional yang nomor 1, alokasi Newman yang nomor 2. Bedanya kalau yang nomor 1 hanya tergantung ukuran populasi, tapi kalau Newman itu ada tergantung variansnya juga. Tapi kalau biayanya juga ada diberikan, maka pakailah rumus yang terakhir ini. Nah, karena tadi itu biayanya dianggap sama, kemudian tidak ada informasi tentang varian, ya nanti kita gunakan yang alokasi proporsional, berarti yang paling atas. Baik, Sobat My ITS Learning, sekarang kita coba kalau sudah lakukan analisis. Tadi proses sampling ada di sebelah kanan di atas ini, definisikan populasinya. Jadi populasinya apa? Ya, populasinya adalah tadi sama, tetapi seluruh siswa di sekolah X tadi, tapi sudah terstrata. Frame-nya adalah daftar siswa yang ada, tapi sudah siswa laki-laki sama siswa perempuan tersendiri. Unit samplingnya siapa? Ya, siswa. Teknik samplingnya? Stratified, ukuran sampelnya. Dihitung dengan rumus tadi. Proses samplingnya
Setelah dapat dihitung, maka bisa kita ambil sampling yang sesuai dengan strata masing-masing. Jadi, dibantu dengan seperti ini. Tentukan dulu rumusnya karena stratified, alokasi proporsional. Tadi karena tidak diketahui boleh pakai 0,5 P1 P2-nya. Lalu bantu dengan tabel seperti ini. Tabel seperti ini itu adalah menggunakan unsur-unsur yang ada di dalam rumus. Komponen-komponennya perhatikan. Jadi pakai rumus-rumus yang di dalam komponen tersebut, bantu di Excel, tinggal ditarik, kemudian bisa kita dapatkan rumus N yang ada di atas ini, dan kemudian dihitung, dimasuk-masukkan, didapatlah nilainya adalah sebesar 67. Nah, kalau 67 ini sudah dirasa cukup, maka dialokasikan ke strata 1 dan strata 2. 67 tadi dengan bobot yang ada ada di strata laki-laki dan strata perempuan, maka didapat untuk laki-laki diambil 40 dan untuk yang perempuan diambil 27. Bagaimana cara mengambil sampelnya? Cara mengambil sampelnya tadi karena sudah homogen boleh menggunakan simple random sampling. Tidak terlalu sulit bukan Sobat MyITS Learning? Dipelajari kembali nanti ya. Baik Sobat MyITS Learning, sekarang masuk ke systematic sampling. Gimana nih contoh menentukan ukuran sampel? Di sini sih hampir sama dengan SRS, cuma di sini akan diberikan caranya untuk mengambil sampelnya saja. Jadi intinya kalau kita ketemu SRS, lalu boleh menggunakan pengambilan cara metodenya menggunakan systematic sampling. Contohnya misalnya diketahui ukuran populasinya 30, mau diambil N kecilnya 6. Berarti di sini tentukan kelipatannya dulu. Rumusnya adalah N besar per N kecil. Ketemu 30 per 6 berarti adalah 5. Nah, di sini nanti 5 ini kelipatan pertamanya dilakukan simple random sampling atau dilakukan acak, dipilih satu di antara 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya yang terambil yang pertama itu adalah 3, maka 3 adalah sampel pertama. Sampel keduanya diambil secara sistematis dengan kelipatan atau dengan tambahan 5. Berarti yang ke-8. Berarti yang terambil seperti apa? Nah, yang terambil adalah nomor 3, Gana, nomor 8, Lesti, dan seterusnya sampai kita dapat 6 sampel. Nah, biasanya model-model sistematik ini akan mudah kalau dengan populasi yang sifatnya antrian. Kalau populasi yang sifatnya punya tren, nanti ini akan cocok sekali sehingga representativitasnya akan semakin bagus. Nah, Sobat MyITS Learning, ini adalah yang dengan model metode sampling sistematik. Yang terakhir adalah contoh menentukan ukuran sampel kalau cluster sampling. Bedanya kalau cluster sampling ini, cluster itu berbasis wilayah. Jadi studi kasus di sini, kalau misalnya kita, Sobat MyITS Learning ingin survei tentang rumah tangga yang rumahnya masih kontrak. Jadi di sini bisa saja kemudian pandemi ini bagi rumah tangga yang kontrak akan kesulitan karena kemungkinan dia putus kerja dan lain sebagainya, maka akan dilakukan survei, barangkali nanti akan ada bantuan terhadap rumah-rumah yang rumahnya statusnya masih kontrak atau sewa. Nah, kalau misalnya diketahui di sini adalah 415 desa, jadi perhatikan di sini walaupun ingin bertanya tentang rumah tangga, tapi unit samplingnya adalah desa. Jadi 415 di sini itu adalah N besar. Jadi diketahui wilayah itu terdiri dari 415 desa, lalu akan menggunakan klaster sampling dan desanya dipilih berapa agar nanti mempunyai dan akan sebagai dasar melakukan riset atau surveinya tersebut. Nah, nanti di sini karena tidak ada informasi apa-apa, maka boleh melakukan prasurvei. Apa yang dimaksud prasurvei? Prasurvei itu kita ngambil sebagian dari desa, dan kemudian kita tanyakan di sana. Misalnya di sini diambil 25 desa dan datanya adalah seperti ini. Jadi misalnya di desa 1 terdapat 8 rumah tangga dan 8 rumah tangga itu ternyata 4 diantaranya adalah statusnya sewa atau kontrak. Di desa kedua ada 12 rumah tangga dan ada 7 diantaranya yang kontrak dan seterusnya seperti yang ada di dalam tabel ini. Nah, lalu karena ini klaster, maka analisis permasalahannya adalah dicocokkan. Unit samplingnya bukan individu, melainkan desa atau wilayah, jadi harus pakai klaster. Masalahnya masih tetap proporsi, karena tadi dari sekian adalah
yang kontrak berapa, maka adalah proporsi, dan masalah sampling cluster itu sebetulnya mirip dengan SRS, tetapi unitnya berbeda, bukan individu, tapi merupakan wilayah, kelas, blok, atau cluster. Jadi ketika kita menuliskan, maka akan permasalahannya menjadi seperti ini. Misalnya ini tadi 10 saja gambarannya, maka diambil 3, tiganya itu dilakukan secara simple random sampling. Jadi kalau dalam analisis permasalahan yang 6D, ada 415 desa, dan kemudian akan diambil berapa? Pertanyaannya adalah, Sobat My ITS Learning harus menghitung sendiri. Bagaimana cara menghitungnya? Ya sama seperti tadi, proses mendefinisikan samplingnya tadi ditulis satu persatu. Populasinya seluruh wilayah yang ada di kota, berarti N besarnya 415, frame-nya adalah daftar wilayahnya, bukan daftar rumah tangga, unit samplingnya adalah wilayah, teknik samplingnya adalah cluster sampling. Ukuran sampelnya dihitung, proses samplingnya kemudian kita akan lakukan setelah mendapatkan sampel. Nah, dari sini ternyata kita cari teorinya untuk cluster sampling. Nah, rumusnya seperti ini, mirip dengan simple random sampling kan? Tetapi perhatikan sigma kuadratnya di sini adalah sigma kuadrat cluster. Jadi artinya sigma kuadratnya dari desa-desa tadi. Nah, kalau tidak tahu boleh menggunakan prasurvei, menggunakan nanti rumus SP kuadrat di sini. Nah, kalau nanti sudah didapatkan unsur-unsurnya semua, tinggal dimasukkan di dalam rumus, maka kita bisa menentukan besarnya sampel. Nah, D-nya adalah B kuadrat per B kuadrat dikalikan M bar dikuadratkan. M bar kuadrat itu adalah rata-rata elemen yang ada di dalam populasi. Kalau tidak tahu, boleh menggunakan M kecil yang ada di dalam sampel dari hasil prasurvei tadi. Dan hasilnya seperti ini, Sobat My ITS Learning. Jadi kalau kita hitung-hitung dari prasurvei tadi, S kuadrat P-nya itu dengan rumus yang seperti ini, kan ketemu 0,527. Nah, berarti sudah ada unsur N besar tahu, sigma kuadrat P tahu, didekati dengan SP kuadrat, yang harus kita hitung lagi adalah tadi D-nya. D-nya tadi B kuadratnya sudah ditentukan kan, B-nya tadi kan ditentukan nilainya, yaitu 0,04. Sedangkan M-nya bisa didapatkan dari prasurvei, jumlah elemen dibagi 25 ketemu 6,04. Dan kalau diketemukan D-nya, D-nya seperti ini. Dan kalau sudah unsurnya diketahui semua, tinggal dimasukkan dalam rumus N, ketemu 33,20, sama seperti tadi, berarti dibulatkan ke atas, berarti kalau kita mau survei terhadap kasus DDR ini, maka kita mengambil 34 wilayah atau desa. Dari 415 desa. Caranya seperti apa? Lakukanlah random di antara 415 dan diambil 34. Di sini juga boleh sistematik. Sistematik berarti diurutkan desanya dari wilayah 1 sampai wilayah 415, dilakukan sistematik dari bawah, dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah, sampai didapatkan sejumlah 34 wilayah. Kalau seluruh rumah tangga dalam wilayah itu diambil, maka namanya klaster satu tahap. Tapi teman-teman, Sobat My ITS Learning boleh melakukan sampai dengan 2 tahap, 3 tahap, atau hanya mengambil sebagian dari rumah tangga dari desa terpilih. Nah, demikian Sobat My ITS Learning, contoh-contoh pengambilan ukuran sampel. Kadang-kadang nanti di luar ada yang mengatakan, Bu, boleh nggak menggunakan rumus Slovin? Boleh, rumus Slovin itu seperti ini. Nah, rumusnya perhatikan Sobat My ITS Learning. Di situ hanya ada unsur N besar dan ada E. E itu adalah seperti yang rumus saya tadi pakai B. Bunda tadi kan memberikan rumusnya B, tapi kalau di sini pakai E. Nah, rumus ini mengabaikan rumus atau unsur varians. Jadi boleh saja menggunakan seperti ini. Nah, kalau misalnya diselesaikan dengan cara yang sama, yang tadi kasus BDR, maka dengan rumus-rumus tadi di sini didapat ukuran sampelnya itu sampai 545 desa gitu. Padahal kan tadi rumah ininya kan tadi kan 415, berarti kan cukup banyak, dan kemudian karena memang semata-mata ini adalah di sini pakainya 4.000 Sobat My ITS Learning, ini berarti beda ya. Kalau tadi itu 415 diambil 34, tapi kalau di sini 4.000 diambil 545. Jadi teman-teman Sobat My ITS juga bisa, kalau ini 400 berapa ya? Tentu saja bisa beda antara Slovin dengan rumus yang tadi. Pada umumnya di Slovin itu lebih besar karena dia mengabaikan yang namanya unsur varians.
Jadi silahkan mana yang lebih nyaman, yang penting dalam pengambilannya harus dilakukan secara random. Nah, sebagai akhir daripada sesi ini, hasil penelitian itu akan sangat tergantung dari kualitas data, dan ketika kita sudah bisa menentukan N, maka harus betul-betul waktu mengambil data diperhatikan supaya datanya itu berkualitas. Ukuran sampel yang dipilih, pilih rumus mana yang akan digunakan, pelajari dan aplikasikan. Nah, sebagai tantangan, karena ini adalah terakhir sesi metode penelitian, apakah penelitian tadi data primer? Kalau primer berarti harus tadi langkah-langkahnya pilih salah satu, dan nanti tulis lengkapi di bab 3 dengan metode penelitian, kurang lebih isinya adalah desain penelitian. Jika ada, tuliskan sumber datanya apa. Kalau primer, tuliskan populasi, samplingnya, dan seterusnya. Lalu variabel penelitiannya apa, lengkapi dengan skala pengukurannya, apakah ordinal, nominal, interval, atau rasio. Tulis struktur datanya jika ada dan jika memungkinkan, lalu tulis rencana metode analisisnya yang akan dipakai untuk menjawab tujuan, akan dibahas pada sesi-sesi berikutnya. Sehingga secara lengkap, kita sebetulnya sudah membahas ini Sobat My ITS Learning, dari bab 1, bab 2, bab 3, dan biasanya ini sudah lengkap sebagai suatu proposal. Nah, kalau memang diikuti seluruhnya, maka Sobat My ITS Learning sudah ada tulisan bab 1, bab 2, bab 3. Tinggal nanti lengkapi dengan metode analisis, dan kalau sudah ada datanya, nanti kita akan analisis dengan metode statistika. Nah, setelah ini, Sobat My ITS, kerjakan kuisnya ya, karena ingin mengukur kemampuan sampai dengan sesi ke-6 ini. Baik, Sobat My ITS Learning, terima kasih telah memperhatikan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, sehat terus. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Salam.